Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan ahkamil janaiz. Kemarin ta'ziyah, sekarang kita lanjutkan ma yantafi'u bihil mayyit. Apa yang bisa memberi manfaat dengannya kepada al-mayyit, atau apa yang mayit itu masih bisa mendapatkan manfaat dari hal-hal yang ada, baik yang dia kerjakan atau dikerjakan oleh orang lain bagi dirinya setelah dia meninggal dunia. Ya. Dan dalam hal ini banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang mungkin salah faham, sehingga pemahaman yang keliru membuahkan amal yang keliru pula, dengan sangkaan bahwa mereka bisa memberikan manfaat kepada jenazah atau mayit dari salah satu dari keluarganya yang telah meninggal, kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu maka perlu kita pelajari apa yang seorang mayit itu masih bisa mendapat manfaat. Di samping pertama untuk mendapatkan ilmu, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, apabila hal itu bisa bermanfaat bagi kita sampai nanti kita di yaumul qiyamah, maka kita akan mengupayakannya selagi kita masih hidup di alam dunia. Ya. Nah, qala rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa yantafi'ul mayyitu min 'amali ghairihi bi umurin, dan seorang mayit bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain dengan beberapa perkara atau dalam beberapa perkara. Jadi mayit mendapatkan manfaat dari amalan selainnya dengan beberapa perkara. Awalan, yang pertama, du'aul muslimilah, doa seorang muslim kepada si mayit tadi. Ini insyaallah akan sampai kepadanya, bermanfaat kepada orang yang telah meninggal. Du'aul muslimilahu idza tawaffarat fihi surutul qabuli, apabila terpenuhi pada doa tadi syarat-syarat diterimanya doa tersebut. Kalau mendoakan yang didoakan dengan yang mendoakan nggak ada kaitannya, ya tidak diterima.
Ya. Maka di antara syarat yang paling pokok bahwa yang mendoakan adalah seorang muslim ahli tauhid, demikian juga yang didoakan yang telah meninggal dunia. Tentu doanya orang muslim ke orang kafir nggak boleh, yang telah meninggal dunia diharamkan. Ya, tidak akan sampai. Karena itu perlu kita fahami pertama, doaul muslimilah, doanya orang muslim kepada si mayit, insyaallah itu akan bermanfaat bagi si mayit. Idza tawaffarat fihi syurutul qabul, apabila terpenuhi padanya syarat-syarat untuk diterimanya apa? Doa tadi. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dari ayat itu Allah menyebutkan 3 generasi. Pertama al-muhajirun, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, generasi yang sangat afdal. Kemudian al-ansar, para sahabat Ansar yang menyediakan negeri mereka untuk hijrah dan mempersiapkan diri mereka dengan al-iman. Kemudian Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat muhajirin dan para sahabat al-ansar. Yaqulu, mereka menyatakan, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ghillah, yaitu hasad atau kejelekan ataupun dendam, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi bersih hati kita terhadap saudara yang beriman. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha kasih sayang. Yang jadi dalil dalam hal ini, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan generasi yang telah mendahului mereka, telah wafat. Kemudian mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi kalau kita doakan, insyaallah taala akan bermanfaat. Doa ini nggak perlu bersama-sama, nggak perlu istilah ila hadratil Mustafa al-Fatihah, nggak usah. Ya. Atau ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah, itu kirim. Ya. Doa kepada siapa ini? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kebaikan. Ya. Hatta misalkan orang tua kita sudah mendahului kita, itu ada kita doakan. Ya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Ya. Baik, itu Al-Qur'an. Wa amma al-ahadits fa hiya katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan hal itu sangat banyak sekali. Minha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini hadis ini sangat agung untuk pelajaran bagi kita seluruhnya. Rasulullah SAW menyatakan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab atau mustajabat. Doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Jadi kita doakan tanpa sepengetahuan yang kita doakan. Jadi doakan. Ya. Jadi doa seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib tanpa sepengetahuannya itu mustajab.
Kan itu termasuk bakhil kalau sampai orang tahu kita nggak pernah mendoakannya sehingga minta doakan saya ya. Itu termasuk bakhil. Padahal fadilahnya kembali kepada dirinya sendiri. Ya, bahkan sebagian ulama itu memakruhkan seorang meminta doa kepada orang lain, meminta didoakan orang lain yang kedudukannya itu lebih makbul dari dia. Itu ada yang memakruhkan. Ya. Baik. Yang semacam itu, inda ra'sihi malakun muwakkal. Bagi seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, di sisi kepalanya itu ada malakun muwakkal, malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi, berkatalah malaikat yang ditugaskan terhadap dirinya tadi, amin. Dia mengaminkan doa tersebut. Walaka bimislim, dan bagimu semisal yang kamu minta. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, katakanlah tanpa sepengetahuan yang kita doakan dengan kebaikan, malaikat yang mengaminkan doa itu, dan malaikat justru mendoakan hal itu untuk kita juga. Lifadilah. Ya. Jadi termasuk di dzaril gaib kalau dia sudah meninggal dunia. Tidak tahu. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi yang jelas doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya hatta sampai si muslim itu sudah meninggal dunia bermanfaat baginya. Bahkan kalau kita mempelajari sebagaimana katakan Syekh di sini, bal inna salatal jinazati julluha atau jullaha syahidun lidzalika. Bahkan kalau kita lihat salat jenazah itu hampir seluruhnya sebagai bukti akan hal itu. Salat jenazah. Lianna ghalibaha du'a'un lil mayyit. Karena umumnya salat jenazah itu isinya apa? Doa kepada si mayyit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akhir nuzulahu, itu kan doa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Semua doa kepada saudaranya. Lianna ghalibaha du'a lil mayyit wa istighfarun lahu, dan permintaan ampun untuk si mayit tadi. Itu sebagai dalil yang sangat kuat bahwa termasuk amalan orang lain yang sampai kepada si mayit, doanya, doa seorang muslim kepada orang muslim sekalipun sudah sampai meninggal dunia. Jadi idza tawaffara surut tadi, kalau terpenuhi syarat, itu dengan syarat yang meninggal ini adalah ahli tauhid. Adapun kalau tidak, mesti akan ada dalilnya. Ya. Baik, itu yang pertama. Adapun dalil yang lain banyak. Bahkan dengan berdalil salat jenazah yang kita lakukan itu sudah cukup. Ya. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat untuk si mayit setelah dia meninggal dari orang yang hidup, qada'u waliyil mayyiti sauman nadari anhu. Wali dari mayit tadi, ahli warisnya katakanlah, menunaikan untuk si mayit puasa yang dia tinggalkan. Tapi puasa ini harus puasa nazar. Dalam hal ini terjadi polemik di kalangan ulama, ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan puasa ini mencakup seluruh puasa fardu. Maka barang siapa yang orang yang meninggal dunia sedang dia punya hutang puasa Ramadan, maka ahli warisnya yang berkewajiban untuk mempuasainya. Dan itu yang masyhur dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun yang sahih atau yang benar wallahu a'lam bishawab, itu mazhab yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga itu mazhabnya habrul ummah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itulah mazhab yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa yang wajib bagi wali atau ahli waris mayit tadi untuk ditunaikan adalah puasa nazar, bukan seluruh puasa. Jelas ya? Nanti akan dijelaskan.
Jadi kalau wali, misalkan mayat itu meninggal dunia, dia bernadar berpuasa, belum sempat ditunaikan sudah meninggal dunia, maka akan dicukupi oleh walinya untuk melaksanakan puasa tadi. Dan itu kewajiban. Karena nadar itu wajib. Bahkan nadar itu Allah Subhanahu wa taala sekedar menetapkan apa yang jadi keinginan hamba. Dan itu enggak boleh hamba ini gampang-gampang bernadar. Dan itu Nabi SAW melarang nadar. Bahwasanya nadar itu tidak bisa menolak takdir. Wala yustakhraju illa min al-bakhil, dan tidaklah keluar nadar itu kecuali dari seorang yang bakhil. Mau puasa saja harus dapat ini dulu. Ya kan? Kalau sakit saya ini sembuh, saya baru berpuasa. Ini makna la yustakhraj illa min bakhil, tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Dan sekalipun katakanlah orang itu dalam keadaan kesulitan, kena musibah, dia bernadar sebesar apapun, ketahuilah bahwa nazar itu tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kewajiban hamba terhadap dirinya sendiri, cuman Allah kemudian menetapkannya. Ya. Karena dia mewajibkan atas dirinya berpuasa, Allah tetapkan harus dibayar. Nah, kemudian kalau orang itu bernazar, sekalipun wasilahnya haram, wasilahnya ini makruh. Ada yang mengatakan haram di kalangan ulama, ada yang mengatakan makruh. Wasilah ini haram atau makruh, tapi kalau terjadi nazar hasil dari wasilah tadi, maka hukumnya wajib ditunaikan. Karena itu ada sebagian kaidah, mungkin caranya ini makruh, tidak boleh kita melakukannya, dibenci. Tapi kalau terjadi hasil padanya, jadi wajib kita terima. Tetapi ini perlu bimbingan para ulama. Tidak setiap orang kemudian berijtihad. Nah, jadi puasa yang harus ditunaikan oleh wali al-mayyit atau ahli warisnya, puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan cukup bersedekah. Pertama dalilnya, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari siapa? Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ingat, saya perlu ingatkan, hadis ini dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Rawi hadis paling paham terhadap apa? Riwayat. Itu kaidah. Rawi hadis paling paham terhadap apa? Riwayatnya. Selama penjelasan dari rawi tadi bersesuaian dengan hadis tersebut. Tapi kalau tidak, al-ibrah bima rawa wa laysa bima ra'a. Yang jadi ukuran itu riwayatnya, bukan pendapatnya. Asal kaidahnya, rawi hadis lebih paham terhadap hadis yang diriwayatkannya daripada selainnya. Selagi riwayat ini atau prakteknya tidak menyelisih hadis tersebut. Satu contoh yang menyelisih menurut sebagian ulama, sekalipun Syekhul Islam mengatakan hadis yang ingin saya sampaikan ini dusta. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tentang salat. Diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, furidatis salat rak'ataini rak'ataini. Salat itu dulu difardukan 2 rakaat 2 rakaat. Belum ada salat 4 rakaat itu dulu. Awal diwajibkan berapa? 2 rakaat. Hadis ini riwayat dari siapa? Aisyah. Bahwa Nabi mengatakan, Nabi bersabda, as-salatu furidatis salatu rak'ataini rak'ataini. Difardukan salat itu 2 rakaat 2 rakaat. Wa zidat lil muqim wa ukirrat lil musafir. Ditambah untuk yang mukim jadi 4 rakaat dan ditetapkan 2 rakaat bagi siapa? Musafir. Berarti musafir salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Bukan qasar. Kalau Umar bin Khattab bukan qasar, karena itu memang asal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha pada suatu saat safar. Pada safarnya beliau radhiyallahu anha melakukan salat 4 rakaat. Padahal beliau meriwayatkan bahwasanya salat musafir 2 rakaat. Sekalipun Syekhul Islam mengatakan riwayat ini dusta atas Aisyah radhiyallahu anha. Enggak mungkin Aisyah menyelisih Rasulullah SAW.
Kalau toh itu diterima sahihnya, maka kembali kepada kaidah tadi, al-ibrah bima rawa wa laysa bima ra'a. Yang jadi sandaran itu riwayat Aisyah, bukan pendapatnya. Mafhum? Pendapat Aisyah, musafir boleh salat berapa? 4 rakaat. Sedang dia meriwayatkan salatnya musafir itu 2 rakaat. Sedang riwayat itu dari Rasulullah SAW. Sedang pendapat dari beliau radhiyallahu anha. Ini tidak bertentangan dengan itu, karena ini ada mukhalafah. Bisa dipahami ya? Demikian juga nanti kalau dalam riwayat-riwayat yang lain. Karena yang jadi sandaran itu, yang jadi hujjah, yang jadi dalil itu qaul, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh disejajarkan ucapan siapapun dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La Abu Bakar wala Umar. Tidak Abu Bakar dan tidak Umar radhiyallahu anhu. Sekalipun keduanya tidak mungkin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu untuk kaidah. Baik, hadis ini dari Aisyah. Ya. Nah, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun, sedang dia punya tanggungan puasa, sama anhu waliyuhu, wajib berpuasa terhadap utangnya tadi walinya, ahli warisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati sedang dia punya hutang puasa, punya kewajiban berpuasa, maka mempuasainya walinya, mengganti walinya. Jelas ya mana hadis ini? Riwayat dari Aisyah. Hadis dikeluarkan dengan Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, hadis ini seolah-olah umum. Barang siapa yang mati sedang dia punya hutang puasa, berarti mencakup puasa Ramadan atau puasa nazar. Hadis ini kan seperti itu zahirnya. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada seorang yang bertanya, anna ummah mata, ada seorang yang ibunya itu meninggal dunia. Ini bertanya kepada Aisyah, ibunya meninggal dunia. Wa 'alaiha min Ramadan, sedang ibunya itu punya hutang puasa Ramadan. Faqalat li Aisyah, maka dia berkata kepada Aisyah, aqdihi anha, apa saya mengqadanya, mengganti puasa tadi? Qalat, kata Aisyah, la, tidak. Paham maksudnya? Kata Aisyah apa? Tidak diganti puasa itu. Bal tasaddaqi minha aw anha, bahkan bersodaqahlah kamu dari ibumu tadi dengan puasa yang dia utang tadi. Maka kulli yaumin nisfa sha'in ala kulli miskinin, tetapi bersedekahlah kamu untuk mengganti puasa ibumu tadi, setiap harinya setengah sa' diberikan kepada seorang miskin. Ini dalil bahwa kalau punya hutang puasa Ramadan bukan diganti dengan puasa, tapi dibayar dengan mal, katakan sedekah. 1 hari setengah sa' kali hari yang ditinggalkan. Ini fatwa Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lah hadis tadi berasal dari Aisyah. Yang paling paham terhadap hadis ini apakah ini umum puasanya apa tidak? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Aisyah memahami puasa itu adalah puasa nazar, tidak mencakup puasa Ramadan. Jelas ya? Dan itu mazhab yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, baik. Kemudian as-tsani, yang kedua, dalil yang kedua maksudnya dari bolehnya menunaikan puasa tadi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan raqibatil bahra, ada seorang wanita yang berlayar di lautan. Fanadhar, ya, di tengah lautan, ya namanya berlayar, keadaannya mungkin mengkhawatirkan. Maka bernazarlah wanita ini. Inillah tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma sahra. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dalam pelayarannya tadi, dia akan berpuasa 1 bulan penuh. Nazar yang taat wajib ditunaikan. Wanita ini berlayar di lautan.
Dia bernazar kepada Allah. Ya. Inilah tabaraka wa ta'ala anjah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dalam pelayaran tadi, dalam mengarungi lautan tadi, antasuma sahur, dia akan berpuasa 1 bulan. Fa anjahallahu azza wa jalla, maka Allah menyelamatkannya. Dan itu memang dengan hikmah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena nazarnya. Memang Allah menakdirkan dia selamat. Falam tasum hatta mata. Sedang dia belum menunaikan puasanya sehingga dia mati. Hatta mata. Jadi sampai meninggal belum ditunaikan apa? Nazarnya gitu. Ya. Faja'at qarabatun laha imma ukhtuha atau ibnatuha. Datanglah karib kerabatnya, mungkin itu anaknya atau mungkin saudarinya, ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang tentang kisah nazarnya tadi, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Hal itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitiki, bagaimana pendapatmu? Lau kana alayya dain kunti taqdinihi, kalau andaikan ibumu itu punya hutang, apa kamu akan membayarnya?" Ini Nabi SAW membuat gambaran. Ketika Abu Sa'id bernazar, begitu bernazar belum sempat ditunaikan nazarnya, mati. Apakah saya tunaikan ya Rasulullah? Nabi menggambarkan bagaimana pendapatmu andaikan ibumu itu punya hutang. Ya, hutang duit katakanlah begitulah ibaratnya ya. Apakah kamu akan membayar hutangnya itu kepada yang dihutangi? Qalat na'am. Dia menjawab, iya. Tentu harus dibayar. Kita nggak boleh itu tanggungan dia, nggak bisa. Harus dibayar. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fadailullahi ahaqqu ayyudda. Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Sedang dia punya hutang apa? Puasa 1 bulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Faqdi an ummika. Maka bayarlah hutang ibumu. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasai dan selainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Yang ketiga, tentang masalah membayar puasa ini. Ya. Dari Abdullah bin Abbas juga, anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an istabta Rasulullah SAW, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau radhiyallahu an berkata, inna ummi matat wa 'alaiha nadar. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia sedang dia punya nazar, belum ditunaikan. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, irdi anha, tunaikan nazar ibumu. Tunaikan nazar ibu. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan selainnya, yang hal ini sangat jelas bagi kita bahwasanya apabila karib kerabat kita yang masih dalam kekerabatan atau mungkin keluarga kita meninggal dunia, dia punya hutang puasa nazar katakanlah, maka kewajiban kita untuk membayar hutangnya tersebut. Tapi kalau yang ditinggalkan puasa Ramadan, cukup diganti per harinya dengan setengah sok kita sedekahkan untuk fakir miskin. Dipahami hal itu baik-baik sehingga tidak salah dalam mengamalkannya. Sudah saya. Insyaallah kita lanjutkan pada salat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua yang bermanfaat bagi mayit adalah dibayarnya hutang puasa dia, tapi terbatasi dengan puasa nazar. Adapun puasa bulan Ramadan yang dia tinggalkan dibayar dengan cara bersedekah. Untuk 1 hari yang ditinggalkan 10
setengah sok dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga yang bermanfaat bagi mayit dari orang yang masih hidup, qada'ud dain anhu min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghairah. Membayar hutang mayit baik dilakukan oleh walinya ataupun selainnya, ini sudah dicukupkan oleh syariat akan hal itu. Jadi andaikan ada seorang yang meninggal kemudian punya tanggungan hutang, lalu ada orang lain yang akan membayar hutangnya, sekalipun itu bukan karib kerabatnya, maka sudah mencukupi. Sebagaimana dulu sudah kita bahas tentang masalah itu. Kemudian rabi'an yang keempat, ma yaf'aluhu al-waladus salihu minal a'malis salihah. Dari perkara yang bermanfaat bagi mayit, apa yang dikerjakan oleh anaknya yang saleh dari amal-amal yang saleh pula. Jadi amal saleh anak bisa bermanfaat bagi bapaknya yang telah meninggal dunia. Dan itu pentingnya memiliki anak yang saleh. Karena itu tidak usah 2 anak cukup, ya kan? Cuma 2, nggak kenal sholat, ikra aja nggak bisa, susah. Bagaimana mau mendoakan, nggak ada doa yang apa? Mau doakan baik malah doakan celaka orang tuanya. Ya. Nah, jadi zina, anak itu adalah perhiasan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau baik, ya baik. Kalau tidak baik, ya musibah bagi yang punya anak dan anak itu sendiri. Ya. Karena itu Islam menganjurkan supaya kita ini punya banyak anak. Tapi bukan sekedar beranak banyak, tapi juga harus dididik anak itu untuk menjadi anak yang saleh, anak yang bermanfaat. Ya. Fa inna liwalidayhi mislu ajri. Maka bagi kedua orang tuanya mendapatkan semisal pahala anak tersebut. Jadi kalau anak berbuat baik, beramal saleh, maka orang tuanya yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan bagian dari amal kebajikan anaknya tersebut. Duna ayyang kusa min ajrihi say'un, tanpa dikurangi pahala sang anak itu sedikit pun. Jadi orang tuanya mendapatkan pahala yang semisalnya, anak pun tidak dikurangi apa? Pahalanya. Li'anna al-walada min sa'yihima wa kasbihima. Karena anak itu termasuk usaha kedua orang tuanya. Jadi anak itu adalah usaha kedua orang tuanya. Nah, kalau itu masuk dalam usaha orang tuanya, maka apa yang dikerjakan berarti yang mengusahakan akan mendapatkan bagiannya. Ya. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali yang telah dia usahakan. Waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkata, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbi. Sesungguhnya paling bagusnya sesuatu yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil keringatnya sendiri, hasil usahanya sendiri. Ini Nabi SAW mengajarkan kita ini supaya bekerja, supaya berusaha, supaya mencari maisah yang bagus dan tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Terutama jangan menggantungkan ibadah dengan kepentingan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang Rasulnya agar mereka masing-masing mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya pahala saya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita ini membaca Al-Quran untuk mendapatkan kepentingan dunyawiyah. Janganlah kita ini berdakwah di jalan Allah untuk mencari maisah di dalamnya. Janganlah kita ini mengajarkan ilmu untuk
kepentingan-kepentingan kita dalam urusan duniawi, jangan. Bahkan janganlah seorang itu maisahnya adalah dakwahnya, atau thalabul ilminya, atau ibadahnya. Jangan. Banyak orang-orang yang tertipu dalam masalah itu. Karena itu, kalau kita lihat sirah para ulama kita, ketika mereka thalabul ilmi, atau seorang syekh memberikan ilmu, itu mendidik talabahnya supaya bisa betul-betul memahami bahwa dunia itu harus dicari, bukan bergantung. Adapun generasi belakangan hari ini, begitu dia sudah thalabul ilmi, mendapatkan ilmu, dia berpikir bahwa nanti dia akan mendapatkan lahan yang enak, bergantung hidupnya di situ, dikafil orang selama-lamanya. Ya. Itu kalau sampai jadi ketergantungan, sehingga dia tidak siap hidup di dunia ini dengan keberadaan dia sebagai manusia yang Allah hidupkan, ini sudah fatal. Ya. Sehingga memperkaya diri dengan apa? Dakwahnya. Memberi makan anak istrinya dengan hasil dakwah. Dan itu setiap Rasul diperintah untuk mengatakan apa? In ajriya illa Allah. Kalau kita baca sirahnya Syekh Al-Albani rahimahullah, masyaallah. Ya. Beliau itu betul-betul ingin supaya dakwah saya ini ikhlas, supaya dakwah saya ini betul-betul karena Allah. Saya tidak ingin, katakanlah, orang lain membuat saya ini tergantung kepadanya. Sekarang dengan mudahnya orang seperti itu. Bahkan yang fitnah dai itu berpindah dari satu lahan dakwah kepada lahan dakwah yang lain karena di situ lebih basah dari yang sebelumnya. Ya. Kadang-kadang kan nego gaji. Ya kan? Daftar di sini 250, di sana 300, mending di sana. Wala haula wala quwwata illa billah. In ajriya illa 'ala Allah. Bukan berarti kaum muslimin tidak boleh membantu, tapi ini kembali kepada standar. Nah, kan itu dulu ditanyakan kepada salah seorang ulama, bagaimana seorang yang mengajarkan talabahnya, kemudian karena waktunya di situ habis, dia mengambil katakanlah semacam SPP dari talabahnya itu untuk kehidupannya. Maka jawab sang alim ini, hendaklah dia mengurangi jadwal mengajarnya. Kalau sepekan penuh sehingga dia tidak sempat cari maisah, hendaklah dia mengurangi 2 hari untuk mencari maisahnya sehingga tidak meminta-minta kepada talabahnya. Kalau memang ditinggalkan talabahnya 2 hari ini memadaratkan dia sampai kepada yang sangat, katakanlah, maka dia boleh mengambilnya, tapi dia tidak boleh menentukan jumlahnya. Itu kalau ditinggalkan untuk cari maisha sampai termadarati. Boleh mengambil, tapi tidak boleh menentukan jumlahnya. Kan itu tidaklah fitnah dunia itu kita waspadai, terutama seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah-mudah bergantung. Hari ini tuh sulit dikit, orang-orang bikin proposal. Ya, datang, selesai. Akhirnya dan itu kalau katakanlah untuk kepentingan umat begitu, alhamdulillah mudah-mudahan baik. Tapi kalau untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga menjadikan dirinya tergantung kepada hal itu, ini tidak ada nasnya la fil Qur'an wal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan kadang-kadang masalah duit ini menjadi pertengkaran, ya, di kalangan saudara-saudaranya sendiri. Ini sebuah fitnah. Sehingga harus mengorbankan apa? Ukhuwah yang demikian kuat, cuman untuk mementingkan apa? Sesuatu yang jauh nilainya daripada apa yang Allah rizkikan kepada mereka itu. Ya. Nah, baik, kembali kepada hadis. Jadi anak, itu kata Rasulullah SAW, adalah hasil usaha orang tua. Pertama Nabi SAW mengatakan, Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbi. Sesungguhnya paling bagusnya yang dimakan seorang itu hasil usahanya. Ya, dan itu contoh banyak para ulama yang bekerja, yang mencangkul. Kalau dulu itu enggak gengsian. Sekarang kita ini gengsian, ya kan? Masa ustaz nyangkul. Lah enggak apa-apa, nyangkul itu halal. Yang penting enggak nyangkulin orang aja, ya. Nah, jadi sampai Nabi menggambarkan seorang yang cari kayu bakar di gunung, dipanggul di atas apa pundaknya, dijual, kemudian jadi uang itu untuk makan, itu yang masalah. Rezeki yang bagus. Itu mendidik kita supaya kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak sa'alta
was'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Nah. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu termasuk usahanya. Jadi kalau anak melakukan amal saleh, berarti orang tuanya mendapatkan bagian. Ini justru tidak bertentangan dengan ayat Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Sedangkan anak berbuat, kenapa orang tua dapat? Karena Nabi SAW mengatakan anak termasuk hasil usaha orang tua. Ya. Hadis dikeluarkan Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i dan selainnya, dan hadis itu sahih. Kemudian hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna rajulan qala, ada seorang yang berkata, inna ummi ustulikat nafsuha walam tusi. Sesungguhnya ibu saya itu meninggal dengan mendadak. Jadi ustulikat nafsuha itu meninggal, mati mendadak. Sesungguhnya ibu saya itu mati mendadak. Walam tusi, dan dia tidak sempat memberikan wasiat. Ini kata anaknya. Wa azunnu halau takallamat tasaddaqa. Dan saya yakin, andaikan dia sempat berbicara, tentu dia berwasiat untuk sedekah. Ini pemahaman anak. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajr. Apakah bagi ibu saya itu pahala kalau saya sedekahkan untuknya dan saya juga dapat pahala? Qala na'am. Maka Rasulullah SAW mengatakan na'am, fatasaddaqa anha. Maka dia bersedekah atas nama ibunya tadi. Berarti dia anak kepada ibu atau untuk ibu. Nanti nas yang semacam itu harus dipahami ya. Nas-nas semacam ini terjadi antara anak dengan orang tua. Nanti nggak bisa dilebarkan kepada orang lain. Ya, karena yang dikatakan oleh Nabi SAW usaha, dari usaha orang tua itu adalah anak, bukan selainnya. Ya. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, menguatnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Sa'ad ibn Ubadah akha Bani Sa'idah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah, saudara Bani Sa'idah, wafat ibunya sedang dia tidak di tempat. Artinya gaib, dia tidak menyaksikan meninggalnya ibunya. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku wafat, wa ana ghaibun anha, dan saya tidak berada di tempat. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha. Apakah bisa memberi manfaat kepadanya kalau saya bersedekah dengan sesuatu untuknya? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Qala, maka dia berkata, fa inni ushiduka, maka saya persaksikan kepadamu ya Rasulullah, anna ha'isul mihrab sadaqatun 'alaiha, bahwasannya pagar yang isinya kebun yang sudah siap dipanen itu tadi, saya persaksikan sebagai sedekah bagi ibu saya. Itu anak untuk ibu. Kata Nabi SAW, bisa bermanfaat. Sedekah anak untuk orang tua. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud dan selainnya, dan hadis ini sahih. Yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal dunia, mati, wa taraka malan, dan dia meninggalkan harta, walam yusi, dan dia tidak menyampaikan wasiat, mati meninggalkan harta tapi tidak menyampaikan wasiat. Fahal yukaffar anhu in atasaddaqu anhu, apakah bisa menjadi tebusan atasnya jika saya bersedekah untuknya? Qala na'am. Kata Nabi SAW,
Iya. Berarti sampai bermanfaat untuk orang tuanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dan selainnya dalam hadis sahih. Kemudian yang keempat, An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, anna Al-As ibn Wa'il As-Sahmi awsa, bahwasanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi berwasiat. Ini sahabat Nabi berwasiat, ayyatiqa anhu mi'ata raqabah. Dia berwasiat supaya dimerdekakan, ayyatiqa anhu, dimerdekakan untuknya 100 budak. Dia berwasiat kepada walinya atau keturunannya agar dimerdekakan untuknya 100 orang budak, mi'ata raqabah. Fa'ataqa ibnuhu Hisam 50 raqabah. Maka anaknya yang bernama Hisam sudah memerdekakan 50 budak. Berarti kurang berapa? 50. Wa arada ibnuhu Amr, dan anaknya yang namanya Amr ingin ayyatiqa anhul 50 al-baqiyah, untuk memerdekakan 50 kurangnya. Karena dia berwasiat berapa? 100. Sudah dimerdekakan 50 oleh anaknya. Yang satunya ingin menyelesaikan sampai 100. Qala, maka dia berkata, si Amr ini berkata, hatta as'ala Rasulullah SAW. Saya akan merdekakan, tapi tidak saya lakukan sehingga saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Fa'atan Nabi SAW. Faqala, maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi awsa ayyuktaka anhu mi'atu raqabah. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku berwasiat agar dimerdekakan atas nama dia, sebagai wasiatnya 100 orang budak. Wa inna Hisaman a'taqa anhu 50. Dan sesungguhnya saudara saya Hisam sudah memerdekakan 50 orang budak. Fabaqiyat alaihi 50. Maka tinggal kurang 50 orang. Apa a'tiqu anhu? Apakah saya merdekakan untuk orang tua saya yang kurang ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, innahu law kana musliman, sesungguhnya andaikan bapakmu itu muslim. Ini dari syarat qabul, jadi ada kaitan dengan fa'ataqtum, lalu kamu merdekakan budak untuknya, au tasaddaqtum anhu, atau kamu bersedekah untuknya atas nama dia, au hajjtum anhu, atau kamu haji atas dia, balaghahu dzalika, hal itu akan sampai kepadanya. Tapi dengan syarat innahu law kana musliman. Kalau yang mati bapaknya itu dalam keadaan apa? Muslim ahli tauhid. Ingat, bukan muslim iddia ya. Sekarang ada muslim kejawen. Jadi salatnya madhep matahari, utara, selatan, karma gandul, ketulucu dan seterusnya. Mati bertahan dalam akidah itu, berarti mati dalam apa? Kekufuran dan kesyirikan. Karena itu diperhatikan orang tuanya, jangan sampai terdahului maut belum kita menyampaikan dakwah kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ilmu itu jangan statis pada diri kita, mandek, tidak, harus diluaskan. Terutama orang tua kita. Orang tua kita belum salat, disuruh, jangan didiamkan. Kalau kita mampu mempunyai ilmu salat, bisa menyampaikan lisan kita fasih, bisa ngajari orang lain, kenapa nggak disampaikan kepada orang tua kita? Dengan alasan apa? Bukankah nggak lebih kita sayang? Siapa lagi yang lebih sedih? Kata Ibrahim kan? Ya Allah, siapa lagi yang lebih sedih daripada seorang yang bapaknya dijumpai dalam azab Allah Subhanahu wa taala? Didakwah, disampaikan. Soal menolak, ya sebagaimana orang lain kita dakwai menolak. Orang lain kita dakwai menolak, kita sabar. Kalau orang tua kita menolak, kemudian kita berhenti, apa bedanya? Bahkan itu lebih utama. Kadang anak itu gak pernah ngobrol sama orang tua. Punya ilmu banyak, berdakwah kepada manusia, tapi gak pernah disampaikan sama orang tuanya. Gak ngerti, ya ketemu-ketemu gitu aja. La kalam wala salam wala liqa. Begitu. Ya, itu diperhatikan. Sampai Rasulullah SAW, karena sudah gak ada bapaknya, bagaimana berupaya untuk mengupayakan Abu Thalib ini mendapatkan apa?
hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim sampai diusir sama bapaknya. Wahjurni maliyya. Tinggalkan aku dalam waktu yang panjang. Ibrahim tidak meninggalkan bapaknya kecuali diusir oleh bapaknya sendiri. Dia dakwai, dia ajarkan kepadanya ilmu, dia sampaikan tauhid, dia peringatkan dari kesyirikan, tapi bapaknya menolak, bahkan mengancam Ibrahim akan dirajam sama dia. Sampai akhirnya apa? Diusir oleh orang tuanya sendiri. Tapi begitu di yaumul qiyamah, penyesalan datang dari orang tuanya. Tapi Allah tidak akan memberikan surga kepada orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW, innahu law kana musliman. Sungguhnya kalau orang tuamu itu mati dalam keadaan muslim, lalu kamu merdekakan budak untuknya, atau kamu bersedekah untuknya, atau kamu berhaji atas nama dia, akan sampai kepadanya. Ya, fa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falau kana aqarra bitauhid, ini soal penafsiran. Andaikan bapakmu meninggal dalam keadaan dia menetapkan tauhid, fasumta, lalu kamu berpuasa, wa tasaddaqta anhu, lalu kamu bersedekah atas nama dia, nafa'ahu dzalika. Hal itu bermanfaat untuknya. Ya. Nah, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita perhatikan kalam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang sebagian orang-orang Syafi'iyyin, padahal Al-Imam Ibnu Katsir itu salah seorang imam min a'immati ulama Syafi'iyyin. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian sementara orang menolak, kemudian mengkontradiksikan, membenturkan dengan kalam Imam Nawawi. Imam Nawawi secara zahir ada dua perkataan yang mengatakan bahwa kirim pahala bacaan Quran itu sampai kepada si mayit, kata Imam Syafi'i, menurut penukilan Imam Nawawi. Di sisi yang lain beliau mengatakan bahwa tidak akan sampai menurut Syafi'i. Dan yang rajih dari mazhab Syafi'i, kirim bacaan Quran kepada orang yang mati tidak akan sampai. Bahkan itu mungkar. Ya, bahkan itu mungkar. Kemudian orang karena ingin melegalkan apa yang mereka amalkan dari kebid'ahan ini, di atas namakan imamnya, akhirnya menjarah Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir memang tafsirnya Masya Allah, tapi kalau urusan ini dia masih belum mustahil. Karena Ibnu Katsir berpendapat sebagaimana imamnya Syafi'i rahimahullah. Yang pendapat ini Masya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ditolak sama ahli bidah yang menasabkan dirinya kepada mazhab Syafi'iyun kata mereka. Ya, padahal Ibnu Katsir ini seorang alim ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Begitu pendapatnya tidak cocok dengan hawa nafsunya, direndahkan beliau. Kalau urusan tafsir memang dia jagonya, tapi urusan ini dia nggak ngerti. Begitulah pekerjaan ahli bidah. Yang paling paham adalah Imam Nawawi. Katakanlah begitu, dinaikkan. Tapi diambil satu ucapannya, yang lain dikatakan itu marju, dhaif, lemah. Ya. Berkatalah Habib Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ai kama la yahmil alaihi wizra ghairihi, sebagaimana seorang itu tidak memikul dosa orang lain, kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Demikian juga seorang itu tidak akan bisa mendapatkan hasil dari pahala kecuali yang dia usahakan untuk dirinya sendiri. Wa min hadhihi al-ayah al-karimah istanbata Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini kita Ibnu Katsir. Dan berangkat dari ayat yang mulia ini berhujjah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa man ittaba'ahu, dan orang-orang yang mengikuti mazhabnya, annal qira'ah, bahwasanya bacaan Al-Qur'an la yasilu ihda'uha la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta, tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang yang telah mati. Ini nas Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sedang Ibnu Katsir itu adalah salah satu dari imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi ini ditolak sama ahli bidah. Itu salah itu Ibnu Katsir. Ibaratnya begitu. Beliau mengatakan dengan nas yang sharih dalam tafsir yang bisa dilihat, ya. Wa min hadhihi al-ayatil karimah, dari ayat yang mulia itu yaitu alaysa lil insani illa ma sa'a, istanbata Syafi'i rahimahullah ta'ala wa man ittaba'ahu, beristinbat, ya, mengeluarkan hukum Imam Syafi'i dan orang yang semacam dengannya,
annal qira'ah, bahwasanya bacaan Quran la yasin wal ghairi yasin la yasilu ihda sawabiha ilal mauta. Tidak akan sampai pahalanya itu kalau dihadiahkan kepada orang yang telah mati. Jadi enggak usah tahlilan wala yasinan 7 hari, enggak sampai. Orang lain enggak ada hubungannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu bukan usaha dia, anak bukan. Orang lain disewa, dibayar tiap hari 15.000, 20.000 untuk tahfidz Quran, dikirimkan pahalanya sama yang mati. Enggak ada hubungan. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kata madhhabus Syafi'i muwafiqun li hadhihi al-ayat. Sangat cocok dengan ayat tersebut. Ya. Li'annahu laisa min amalihim. Karena bacaan itu bukan amal mereka. Ya. Wala kasbihim, dan bukan termasuk usaha mereka. Walihada lam yandab ilaihi Rasulullah SAW ummatahu. Kan itu Nabi SAW tidak pernah menganjurkan seperti itu kepada umatnya. Ya. Wala hassahum alaihi, dan tidak pernah mendorong hal itu kepada umatnya. Wala arsadahum ilaihi, dan tidak pernah membimbing umatnya supaya berlaku seperti itu. Binafsin, tidak dengan nafs, wala ima'in, ataupun isyarat saja tidak ada. Ya. Walam yunqal dzalika an ahad minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, ada satu mereka yang mengirimkan pahalanya kepada orang lain. Enggak ada. Ya. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andaikan hal itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita. Kalau tahlilan itu baik, tentu sahabat sudah tahlilan. Kalau yasinan malam Jumat itu baik, tentu sahabat sudah yasinan. Hatta ulama yang membolehkan yasinan tidak pernah yasinan malam Jumat. Ulama yang membolehkan baca yasin untuk orang yang sudah meninggal itu nggak pernah kumpul-kumpul malam Jumat, orang undang orang nggak bisa baca atau bisa baca untuk yasinan, nggak ada. Mana sirahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, nggak ada. Nggak ada kan? Ya, nggak pernah dinukil mereka kumpul malam Jumat baca yasin. Apalagi sambil mau salat nyanyi. Kalau malam Jumat mayitnya keluar, nangis karena minta kiriman Quran dari ahli dunia nggak dikirim. Nah, sok tahu ya, sok tahu dia buka pintu kubur kemudian keluar nangis. Dari mana dalilnya ini? Khayalah, ya kan? Nah, kemudian Ibnu Katsir bagusnya beliau mengatakan wababul qurbat bab ibadah. Ya, permasalahan ibadah itu yaktasiru fihi 'alan nusus, terbatasi oleh nas. Kalau enggak ada nas berarti enggak boleh beribadah. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara. Tidak boleh dipalingkan dari nas tadi dengan berbagai macam pendapat ataupun kias-kias. Tidak ada kias dalam ibadah. Dan Nabi SAW mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dari perkara kami, maka amalan itu tertolak. Dari situ ulama membangun suatu kaidah, al-aslu fil ibadati butlan. Asalnya ibadah itu batil, enggak boleh dikerjakan. Kenapa kita salat zuhur? Karena ada dalil. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada dalil. Kenapa puasa Senin dan Kamis? Karena ada dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh. Puasa 40 hari ngerawat nanti. Nah, untuk dapat keris. Itu sudah bid'ah, juga kekufuran. Karena nggak ada dalilnya. Asalnya ibadah batil nggak boleh dikerjakan. Ya. Jadi kalau kita ini jangan menyembah Allah kecuali ada dalilnya gitu. Ya. Jangan mengatakan ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini nususin dari ahkam yang khamsah kecuali ada nas dari Allah ataupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara untuk menyelamatkan diri dari bid'ah. Pakai hadis Nabi yang sahih. Nabi membekali kita dengan hadis yang mulia. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Baik. Jadi bolehnya anak kepada orang tua. Kemudian yang kelima, yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ma salafahu min ba'dihi min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin. Apa yang dia tinggalkan setelahnya, setelah dia meninggal, mati, wafat, meninggalkan dari peninggalan-peninggalan yang bagus atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah dan sedekah sesuatu yang suatu itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara terus-menerus. Itu disebut sedekahun jariyah. Jariyah itu artinya mengalir terus. Seperti membangun masjid.
Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Bahkan dalam hadis, barang siapa membangun sebuah masjid sekalipun sebesar sarang burung, bukan sarang burung sekarang ini lah, sarang burungnya segitu itu Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Nah itu ya, itu namanya mubalaghah. Nggak mungkin orang bangun masjid satu sarang burung itu, kaki aja nggak bisa, apalagi untuk salat, ya kan? Itu mubalaghah. Ya, seperti kalau kita ini bertiga harus angkat amir, itu mubalaghah. Jangan 3 orang angkat Amirul Mukminin, dibaiat, ditaati sebagaimana Amirul Mukminin. Nah ini pemahaman yang kafir, berbahaya. Nah, di Jamatul Muslimin pahamnya begitu itu. Ada Khilafatul Muslimin ya, kelompok baru. Ini Abdul Qadir Baradjah, apa Baradjah? Pelarian dari kelompok apa mana? Sumbawa. Lari ke Lampung, di sini masih laku, di sana udah nggak laku lagi. Jadi itu Amirul Mukminin, kekuasaannya cuma musola kecil, terus di tembok, itulah kerajaan Abdul Qadir Baradjah. Tugas Amir apa? Menginformasikan tentang waktu puasa, salat Id, itu pun menukil dari yang lain, kemudian temboknya ditulisi kawasan wajib jilbab dan dilarang merokok. Pom bensin aja bisa ya kan? Itu Amirul Mukminin. La haula wala quwwata. Nah, liqauli tabaraka wa ta'ala, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa naktubu ma qaddamu, dan Allah akan menulis apa yang sudah mereka kerjakan, ya, wa atharahum, dan juga apa yang mereka tinggalkan. Jadi kalau orang yang baik, orang yang saleh, apa yang sudah diamalkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga peninggalan-peninggalan mereka yang bagus. Wa fihi ahadits, dalam hal ini beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis marwi yang sahabi jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Hadis ini masyhur dan banyak dihafal oleh kita. Apabila telah mati manusia ini, terputus darinya seluruh amalnya. Amalu itu kalau dalam bahasa mudhaf wa mudhafun ilaih, memberi faedah apa? Umum. Seperti la in asrakta la yahbatanna amaluka, seluruh amal. Kalau sampai engkau berbuat syirik, akan hapus seluruh amal. Di sini Nabi mengatakan, idza matal insanu, kalau manusia itu mati, inqata'a, terputus, anhu, dari orang yang telah mati tadi, amaluhu, seluruh amalnya. Enggak ada lagi amal dia, terputus. Ya, berhenti di situ. Enggak bisa dia beramal. Ya, illa min salasati asya, kecuali amal yang diletakkan dari 3 hal. Nah, ini tadi di awal dalam qadimah saya sampaikan, kalau seperti ini kita upayakan supaya kita memiliki 3 hal ini, sehingga setelah kita mati pun enggak terputus. Selainnya dari amal terputus semuanya, kecuali 3 hal. Ya. Illa min sadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah, mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan kaum muslimin atau untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terus diamalkan oleh manusia. Sedekah jariyah. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang diajarkan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu, Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Ini dorongan bagi ikhwah talabatul ilm dan juga ikhwah asatidz du'at supaya betul-betul dalam dakwahnya diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat agung, apabila gagal dalam ikhlasnya, akan terjerembab di dalam jurangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita sampaikan 3 orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Di antaranya seorang yang mencari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, membaca Quran, kemudian menyampaikan Al-Quran, tetapi tidak ikhlas. Akhirnya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan pahalanya, ditanyai, begitu mengatakan ini semua karenamu ya Allah, kadzibta, kamu dusta.
Tapi kamu belajar ilmu dan mengajarkan, li'ayyuqal alimun faqad qila. Supaya dikatakan sebagai seorang alim, ustaz, syekh, besar. Sehingga berpaling wajah manusia kepadanya. Semua mengakuinya. Kalau dia mengangguk, semuanya mengangguk. Kalau dia menggeleng, semuanya menggeleng. Kalau dia tertawa, semua tertawa. Kalau dia menangis, semua menangis. La haula wala quwwata. Cukup itu. Faqad qila, sudah dikatakan. Ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ukhriya jannah. Kemudian diperintahkan kepada orang tadi untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi. Ya. Dan itu minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan keikhlasan yang paling besar apa? Ar-riya, syirkul khafi. Syirik khafi itu penyakitnya ahli ibadah, thalabatul ilm, al-ulama. Bukan penyakitnya ahli maksiat. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW berikan contoh tentang syirkul khafi itu pada bentuk-bentuk ibadah. Orang yang memperbagusi salatnya, itu kemarin kita kabarkan, ketika ada orang lain melihatnya. Orang yang bersedekah karena riyaan kepada manusia. Ya. Orang yang salat karena riya kepada manusia, seperti fi'il munafik. Ya, karena itu fantabihu fahdaru syirkal khafi. Jauhilah oleh kalian syirik al-khafi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Ini dorongan supaya kita bersedekah. Ya. Kalau misalkan anak yang menyampaikan bersedekahlah, itu saya enggak jelek sekalipun saya enggak sedekah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqati. Tidak ada kebaikan bisikan ucapan seorang itu kecuali satu, orang yang memerintah saudaranya untuk bersedekah. Saya memerintah mengajak antum untuk bersedekah, insyaallah saya dapat pahala selama saya ikhlas dalam hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah sedekah dalam Islam sebenarnya Allah Maha Kaya dan akan menolong hambanya untuk mendidik kita supaya tidak bakhil. Harta itu biar kita simpan kayak apapun, ya, bukan itu yang menyelamatkan kita. Bukan itu. Ya, tapi takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah. Ya, kita harus betul-betul sadari karena mendidik diri dalam masalah ini begitu sulit. Ya, manusia itu kalau urusan dunia paling berat melawan apa? Sifat bakhil. Si Allah menyatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat kikir, hatinya pelit, diwujudkan dalam bakhil, dalam zahirnya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka mana ada kesempatan kita untuk menanamkan keuntungan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala segera letakkan. Ya, nanti akan disampaikan tentang sedekah. Ya. Kemudian yang kedua ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang paling bermanfaat di dunia ini. Ilmulah yang paling bermanfaat di dunia ini. Ilmu itu gak bisa dibanding dengan harta. Gak bisa. Manusia itu kaya apapun bentuknya, sekuat apapun, semewah apapun kehidupannya, dia butuh orang yang berilmu. Sekalipun manusia itu kadang-kadang gak ngerti kebutuhannya. Sudah haus, dikasih minum segar, gak mau, malah minta kerupuk. Tambah haus apa kira-kira? Iya. Karena itu gak didain dalam bersahabat. Ketika dia menyampaikan kepada manusia, ketika dia tersesat mengikuti hawa nafsunya, diterangkan, didakwai, dinasihati, yang dapat kok melontaran caci maki dan seterusnya, sadar karena dia nggak ngerti kebutuhannya. Orang itu kalau lagi ngerti dibimbing sulit. Ini ngadepin manusia, bukan selainnya. Itu sadar. Kita lihat kalau kita lagi begitu, berhiburlah dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah hidup dengan manusia 950 tahun berdakwah, lailan wa nahara, siang dan malam, walam yazidhum du'ai illa firara. Begitu semakin didakwah malah semakin lari. Ya. Begitu disampaikan ilmu, wahyu Allah disampaikan kepadanya, disumbat telinganya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Begitu diisyarat begitu wastaqtau siyabahum. Supaya enggak melihat isyaratnya itu, ditelungkupkan pakaiannya ke wajahnya. Wa asarru wastakbaru istikbar. Apa sudah enggak model orang yang bikin bludak gitu kalau enggak sabar, ya kan? Karena itu orang seperti itu. Diomongi, ditutup telinganya. Dikasih isyarat, ditutup pula matanya. Wala haula wala quwwata illa billah.
Karena itu kesabaran Nabi Nuh yang Masya Allah. Dan syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menamai Nabi Nuh itu Abdan Syakurah. Dan Allah jadikan salah satu dari ulul azmi minar rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi menyampaikan ilmu. Tapi bersamaan, ilmu itu bermanfaat sampai kita mati. Dulu siapa yang ngajari katakanlah sholat misalkan. Bisa sholat sebagaimana tuntunan Nabi disampaikan oleh dai tadi. Dia mati orang semua yang diajari sholat seperti itu. Ilmunya sampai. Dulu yang ngajari orang ikra'ah. Sampai dia bisa baca Quran. Begitu dia baca Quran. Orang yang ngajari sudah mati. Ilmu yang bermanfaat sampai pahalanya kepadanya. Itu dorongan kita untuk talabul ilmi. Nah bersama itu kenapa cuma samping-sampingan talabul ilmi itu? Ya kan? Musim panen banyak yang libur. Padahal sampai akhirat. Kalau panen, kalau nggak kita sedekahkan nggak sampai akhirat itu. Sampai perut sudah keluar selesai. Nah, yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kepadanya. Anak itu kalau soleh, dididik dengan ilmu agama, dia akan ngerti bagaimana kewajiban dia kepada orang tuanya. Tapi kalau anak itu nggak ngerti agama, boro-boro kewajiban yang diminta haknya terus. Kadang orang tuanya kayak kotak ATM, pencet nggak keluar uangnya, pukulin. Belajarkan anak kejadian anak, bagaimana anak membunuh orang tuanya, berlaku kasar kepada orang tuanya. Padahal dalam Islam mengatakan itu sudah durhaka. Ya kan? Mengatakan wala taqul lahum uff gitu. Sampai dalam penjelasan nanti 40 nanti akan sampai. Kita ini meminta orang tua kalau kita tak sana Pak. Itu sudah nggak sopan, sudah durhaka. Pakai isyarat jari. Sana Pak. Misalkan. Atau mungkin kita punya tamu, yang tamu itu mungkin bagi kita mulia, orang tua kita ada di situ. Pak, apalagi sampai kalau bikin malu. Lah kamu itu dari siapa? Kalau nggak ada bapak, nggak ada anak ya, masa lahir dari batu? Masya Allah. Perlakuan semacam itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya itu sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Dan diaminkan oleh Jibril. Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Di antara orang yang rugi ini siapa? Seorang yang menjumpai kedua orang tuanya sudah tua, salah satu atau keduanya alam yudkhilahul jannah. Kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya, ketika orang tua kita masih hidup, itu kesempatan kita untuk masuk surga besar betul. Karena birrul walidain itu nilainya surga. Kok kemudian dengan jalan yang demikian luas yang bisa masuk surga, kok sampai tidak masuk surga? Itu kerugian dan kerugian. Nah itu. Jadi peninggalan yang paling bagus adalah waladun sholihun yad'ulah. Kan itu anak harus dididik dengan ilmu agama. Anak harus dikenalkan dengan manhajus salaf, harus dikenalkan dengan Rabbnya, harus dikenalkan dengan Rasulnya, harus dikenalkan tentang agamanya, sehingga menjadi seorang ahli sunnah yang punya ilmu yang mufassal, terperinci. Apa enggak bahagia orang melihat anaknya menjadi seorang alim? Kalau kau tidak jadi ulama besar, berdakwah di jalan Allah, bersabar menghadapi umat, menyampaikan ilmu, bermanfaat untuk orang tuanya dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu peninggalan kita. Dan bisa kita lakukan semuanya. Kadang kita berpikir anak kita itu terlalu jauh. Ya kan? Kalau mau belajar agama itu mikirnya terlalu rumit. Nanti gak bisa kerja, nanti jadi apa, mudin, apa dan seterusnya. Itu subuhat setan. Itulah nyanyian setan yang didengungkan di pikiran kita. Sehingga berat. Setan itu menginginkan dari kita apa? Kejelekan apa kebaikan? Kejelekan supaya kita jadi temannya. Juga anak keturunan kita. Ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya. Kemudian hadis dari Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yakhluqu ar-rajulu min ba'dihi salasun. Paling baiknya yang ditinggalkan seseorang setelah matinya 3 golongan atau 3 hal. Yang pertama waladun sholihun yad'ulah, anak yang saleh. Ya, dan sungguh keberuntungan orang tua yang mungkin tidak mendapatkan ilmu, nggak ngerti, nggak mendidik anaknya agama, tahu-tahu Allah memberikan hidayah kepada anaknya ngerti agama. Yang dulu mungkin kecilnya katakanlah dia
dolimi oleh orang tuanya, nggak diberi pendidikan dan seterusnya. Begitu sudah besar mendapatkan ilmu agama, mengerti Islam dan seterusnya, memahami sunnah, hidup sebagai ahli sunnah. Hal itu dihadapi dengan sabar, dia maafkan kedua orang tuanya, justru didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan yang sangat besar. Apalagi kalau kemudian mendidiknya, mengarahkannya, mencari maisha untuk membiayai dia dalam rangka mencari ilmu syar'i. Itu tentu pahalanya jauh lebih besar daripada yang tidak seperti itu. Maka bersemangat. Ya. Nah, adapun kesulitan Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ya. Kalau seorang mau berbuat baik, memang digambarkan pertama godaan setan sulit. Nanti gimana dan seterusnya. Pokoknya gambaran-gambaran yang membuat amal itu akan terhenti. Tapi manakala kita bismillah tawakkul kepada Allah, Allah akan memberikan jalan. Sudah kita bacakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai yang terberat diperintah untuk menyembelih putranya semata-wayang. Hanya itu tak Allah berikan pada saat itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa shadaqatun tajri yablughu ajruha. Dan sedekah yang terus mengalir yang akan sampai pahalanya kepadanya. Ya. Wa ilmun ya'malu bihi man ba'dahu. Dan ilmu yang diajarkan, yang diamalkan oleh orang yang setelahnya. Ya, ilmu yang diajarkan, yang diamalkan oleh orang yang setelahnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun seorang mengajarkan ilmu yang salah, yang hakikatnya itu subhat, sehingga menjadi orang lain sesat, ini dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang telah dia sesatkan. Karena itu seorang dai atau seorang yang menyampaikan ilmu, kemudian dia menjumpai bahwa ilmu yang telah dia sampaikan itu salah, yang sudah terlanjur diamalkan oleh manusia, kewajiban dia ketika bertaubat untuk mengumumkan hal ini dan berlepas diri darinya dan menasihatkan orang supaya tidak lagi memakai ilmu tersebut. Kalau tidak, terus-menerus dia akan mendapatkan apa? Bagian dari kesalahan tadi. Itu syarat taubat bagi orang yang menyampaikan satu amal atau ilmu, abana, menjelaskannya ke tengah-tengah manusia. Seperti yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala ketika bertaubat, dia sampaikan bahwa apa yang selama ini berada di atasnya itu adalah kebatilan dan seterusnya, dan saya berlepas diri darinya seperti saya lepaskan jubah saya ini dari saya, kemudian dilepas jubahnya dan dilempar, dan dia tidak ambil lagi. Artinya dia bersihkan dirinya dari ilmu yang dulu pernah dia alami, dia amalkan dan dia beriktikad di atasnya dan diajarkan kepada manusia, kemudian kembali kepada manhaj salafin ummah. Kemudian beliau mengatakan, saya berada di atas akidah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Bukan berarti kemudian nabinya Imam Ahmad, karena memang agama Imam Ahmad bin Hanbal dan manhajnya adalah manhaj yang lurus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini sahih. Kemudian yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara apa yang bisa menyertai atau sampai kepada orang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah dia mati, yang pertama ilman 'allamahu wa nasara. Ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakah, dan anak yang saleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warasah, dan mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil banahu, atau satu tempat rumah untuk anak-anak atau orang yang terputus dalam perjalanannya. Musafir yang kesulitan di jalan, nah, ditampung dalam rumah tersebut. Kalau itu ditinggalkan, termasuk sedekah jariyah. Au nahran ajrahu, atau sungai yang masuk dalam tanah miliknya yang dialirkan kepada orang lain supaya memanfaatkan airnya. Ya. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia masih hidup akan sampai setelah dia mati kepadanya. Nah, itulah beberapa keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bermanfaat
Ya. Kemudian satu lagi hadis terakhir dalam pembahasan ini yang dikeluarkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami di sisi Rasulullah SAW ketika pertengahan siang. Faja'a aqwamun khufatan uratan. Datanglah satu kaum, sekelompok manusia begitu, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Bukan telanjang bulat maksudnya, tidak berpakaian ya. Maklum lah, tidak berpakaian. Mujtabi an-nammar awil abad. Berselimutkan mantel yang kasar. Kain yang jelek itu untuk selimut dia. Penutup auratnya itu. Ya. Mutaqallidis suyuf, menenteng pedang-pedang mereka. Walaysa alaihim azrun wala syai'un ghairaha. Dia tidak memiliki kain atau sesuatu selain ya mantel itu tadi. Amatuhum min Mudar. Mayoritas mereka dari daerah Mudar, bal kulluhum min Mudar. Bahkan seluruh mereka dari Mudar, dari Bani Mudar. Tidak ada yang dia miliki kecuali selembar kain dan pedang itu tadi. Untuk menutupi dirinya. Ya. Fatama'ara wa fi riwayatin fataghayyara wa ma'nahuma wahid. Jadi berubahlah wajhu Rasulullah SAW, wajah Nabi SAW itu berubah. Ya. Lamma ra'a bihim minal faqah, ketika Nabi SAW melihat nampak kefakiran pada mereka. Dan itu akhlak Rasulullah SAW. Ketika melihat orang-orang yang fakir seperti itu, Nabi SAW nampak sedih, berduka, dan itu nampak pada wajah Rasulullah SAW. Nabi bersedih. Ya. Pada kala maka Nabi SAW masuk, summa kharaja, kemudian keluar dari rumahnya, fa'amara Bilalan, Nabi memanggil Bilal dan diperintahkan untuk adzan, fa'adzan, maka Bilal adzan, wa shallat dhuhra, lalu Nabi salat zuhur. Ya. Summa fa'ida mimbaran saghiran, Nabi SAW naik ke mimbar. Ya. Summa khataba, lalu Nabi berkhutbah. Fahamidallah wa asna alaih, Nabi memuji Allah dan menyanjungnya sebagaimana biasa, innal hamdalillah dan seterusnya. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innallaha anzala fi kitabi, sesungguhnya Allah menurunkan di dalam kitabnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Nabi baca lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Surat Al-Hasr. Nabi baca itu. Kemudian Nabi berwasiat, tasaddaqu qabla an yuhala bainakum wa bainas sadaqah. Bersedekahlah kalian wahai para sahabatku sebelum didindingi dan dibatasi, dikijak antara kalian dengan sedekah. Ya, bersedekahlah sebelum sedekah itu terdinding, sehingga tidak ada lagi kesempatan bersedekah. Tasaddaq rajulun min dinarihi, hendaklah bersedekah seorang dari dinarnya, wa min dirhamihi, dan dari dirhamnya, wa min thawbihi, dan dari pakaiannya, min sa'i burrihi, dari sak gandumnya, ya, min sa'i tamrihi, dari satu sak kurmanya, hatta qala, sehingga Nabi SAW berkata, wala yahkiranna ahadukum say'an minas sadaqah, janganlah salah seorang kalian meremehkan sedikit pun dari sedekah. Ya, walau bisikki tamratin, sekalipun cuman separuh kurma. Andaikan sedekah cuman separuh kurma, jangan diremehkan. Ini dorongan Nabi untuk bersedekah melihat kaum yang fakir tadi. Fa'abta'u, maka enggak ada jawaban, lambat mereka, enggak segera menjawab untuk bersedekah. Ya, hatta bana fi wajhil ghadab, sampai nampak pada wajah Nabi SAW itu marah. Sudah dianjurkan begitu, belum ada yang mulai sedekah begitu. Ya, hatta nampak pada wajah Rasulullah SAW itu marah. Qala, maka berkata rawi, faja'a rajulun minal ansar bisurratin. Datanglah seorang laki-laki dari Ansar membawa satu kantong min warakin, dari uang. Wa fi riwayatin min dhahab, dari emas, sekantong emas di bawahnya. Ya, kadat kaffuhu ta'jizu anha. Ya, hampir saja tangannya ini lemah dari membawa itu tadi. Berat katakanlah. Ya, bal qad ajizat. Bahkan betul-betul telah lemah, artinya berat. Ya.
Fanawalaha Rasulullah SAW wa huwa ala mimbarihi. Maka diambil hal itu oleh Rasulullah SAW. Sedekah tadi sedang Nabi masih berada di atas mimbarnya. Faqala, maka orang tadi ketika sudah memberikan kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Ini untuk sedekah di jalan Allah. Kata orang sahabat Ansar tadi. Ya. Faqabadaha Rasulullah SAW. Maka diambil oleh Rasulullah SAW. Summa qama Abu Bakar. Kemudian berdirilah Abu Bakar. Fa'aqta. Lalu dia juga memberi. Summa qama Umar. Fa'aqta. Lalu Umar juga berdiri. Kemudian memberi. Summa qama al-muhajirun wal ansar. Kemudian kaum muhajirin wal ansar. Fa'aqtau. Mereka semua memberikan sedekahnya. Ini jangan dianggap Abu Bakar kok lambat betul. Enggak. Mereka itu punya adab. Ta'addub. Ya. Summa tataba'an nas bis sadaqah. Kemudian manusia berduyun-duyun bersedekah. Karena contoh dari seorang rajul Ansar tadi radhiyallahu anhu. Wa min dinarin. Maka di sini ada dinar, wa min dirhamin, dari yang ini dapat dirham, wa min dan dari semua sahabat semuanya masing-masing bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Hatta ra'aitu. Kata Jarir bin Abdullah ini, sampai saya melihat qumaini min ta'amin wa siyabin. Setumpuk tinggi dari pakaian dan makanan. Ya. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallal ka'annahu muhadzabah. Sampai saya melihat wajah Rasulullah SAW itu berseri-seri, seolah-olah pada wajahnya itu penuh dengan emas berlian. Saking gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kalau marah nampak di wajahnya, kalau sedih nampak di wajahnya, kalau bergembira juga nampak dari wajahnya. Kalau kita ini marah nampak di mana? Di lisannya sama tangannya. Mungkin belum apa-apa sudah sekian kalimat sudah keluar. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mencontohkan, mensunnahkan itu mencontohkan sunnah dalam Islam ini yang baik, maka baginya pahalanya. Wa misla ajri man amila biha ba'dahu. Dan dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang mengamalkan sedekah tadi setelahnya. Min ghairi ayyan kusamin ujurihim say'un, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna sunnatan fil islami sayyi'atan. Dan barang siapa yang memberi contoh kejelekan di dalam Islam ini, kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya. Wa mislu wizri man amila biha min ba'dihi, dan akan mendapatkan dosa orang yang mencontoh kejelekan tadi setelahnya, min ghairi ayyan kusamin auzarihim say'un, tanpa dikurangi pahalanya dosanya sedikit pun dari mereka. Sumatalah hadhil ayat. Kemudian Nabi membaca ayat tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan menulis apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis itu biasa dijadikan dalil bagi ahli bidah yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kalau kita mempelajari kisah hadis ini, jelaslah kebatilan mereka. Karena Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Enggak ada secuil pun kalimat bid'ah dalam hadis ini. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah hasanah? Dari mana? Hadis ini enggak sama sekali menyebutkan lafaz bid'ah, enggak ada. Nabi menyebutkan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Kemudian yang kedua harus kita pahami, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu mengomentari sedekah. Dan sedekah adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana orang akan berdalil dengan hadis ini ketika melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dari ibadah, lalu dikatakan itu sunnah hasanah? Maka ini jauh dari dalil itu sendiri. Nah, demikian selesai kita membahas apa yang bermanfaat untuk mayit, ya, dari baik itu keluarganya atau orang lain. Dari situ kita ambil pelajaran apa yang kita bisa ambil sewaktu kita masih sehat dan hidup di dunia ini. Mari kita segera ambil dan kita lakukan untuk kita petik hasilnya di dunia ini sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana yang harus dilakukan seorang ketika tertidur pada waktu asar hingga terbangun pada waktu maghrib? Apakah ia boleh melakukan salat asar setelah salat maghrib? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Shaykhani, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wattafaqa dan bersepakat alaih atas hadis ini.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha falyu'addiha idza dzakaraha aw falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari satu salat atau tertidur dari salat tadi sehingga dia tidak kerjakan, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Jadi orang yang tertidur salat asar bangun-bangun isya, berarti bangun salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya enak tak? Laksanakan. Nah, kalau kemudian ketika bangun ini sisa waktu maghrib tinggal sedikit, maka sebagian ulama berpendapat sholat maghrib dulu baru sholat asar, supaya tidak banyak yang terluputkan. Karena kalau dipakai sholat asar, maghribnya dilakukan waktu isya, akhirnya luput juga. Tapi kalau waktunya luas, misalkan isya waktunya luas, luputnya asar sama maghrib, kembali urutan. Asar dulu, maghrib baru isya karena waktunya luas. Ya, tapi bagi ulama yang memandang wajib berurutan, tetap berurutan, yaitu tadi istisna, kecuali kalau waktu sholat yang dia jumpa itu tinggal sedikit. Katakanlah tidur tadi asar atau sebelum asar tertidur, bangun-bangun maghrib. Nah kalau dia pakai sholat asar dulu, waktu maghribnya habis, sehingga maghribnya akhirnya luput juga, maka maghrib dulu baru asar. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada doa ketika melihat mayat pada waktu takziah? Allah a'lam bishawab, saya tidak tahu tentang hal ini. Apa hukum memberi uang pada saat takziah? Ini perlu diperinci. Kalau seorang bersedekah kepada ahli mayit sebagai betul-betul sedekah dia untuk membantu dia dan seterusnya, fahadha syai'un khair, ini adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau itu sekedar mengamalkan adat, ya kan? Ada baskom yang diselimuti telapak meja katakanlah, kemudian diselundupkan di situ selundupan, maka ini hendaklah dijauhi karena itu adat yang tidak bagus. Ya, sehingga terjadi semacam walimatul ars dan seterusnya begitu, pasang kotak besar-besar. Walimah itu ibadah, memberi makan pada waktu walimah ibadah, maka tidak boleh hal itu dijual dengan cara yang seperti itu. Karena itu ditinggalkan kebiasaan yang mencoreng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum bertakziah kepada orang kafir. Ini wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolehkan dan menyuruh untuk bertakziah kepada orang yang kafir. Dan apa yang dibolehkan oleh para ulama itu kalau kita menawarkan Islam kepadanya. Katakanlah kesedihan itu kita jadikan hujah akan kebagusan Islam, kebenaran Islam sehingga kita tawarkan kepadanya. Kalau itu mungkin panah. Ya, kalau itu mungkin maka boleh dilakukan. Adakah batasan waktu kita tidak boleh makan di tempat ahlul musibah? Tidak ada batasan tertentu, sehari dua hari tidak ada. Itu kembali kepada kondisi. Kalau kondisi itu sedang tertimpa musibah, jangan kita wujudkan dalam makan-makan. Karena makan-makan itu menunjukkan kegembiraan dan kesenangan. Sedang musibah adalah musibah. Maka dilihat aja keadaannya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau benar dalam hati, namun belum diucapkan oleh lisan, apakah wajib ditunaikan? Karena nazar itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah bernazar, betul dalam hatinya, ya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan dia bernazar dalam hatinya, katakanlah dia ingin melakukan puasa dan seterusnya. Adapun orang lain itu sekedar pemberitahuan. Haruskah nazar kita diketahui orang lain? Tidak harus. Kecuali kita khawatir belum bisa melaksanakan, maka dikasih tahukan kepada keluarga supaya bila bisa melaksanakan nazar tersebut. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum bersumpah selain dengan nama Allah, dan bagaimana seperti ucapan sahabat Rasul, demi ibu dan bapakku. Demi ibu dan bapakku, seperti tulis dalam hadis. Pertama, bersumpah dengan selain nama Allah haram, dilarang. Ya. Bahkan bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk kesyirikan. Kemudian hadis yang mengatakan misalkan bi abi anta wa ummi, demi bapakku, engkau dan ibuku. Itu ulama ada dua pendapat. Yang pertama, itu adalah sighah, bentuk bahasa Arab yang tidak bentuknya seperti qasam, sumpah, tapi bukan dimaksudkan bersumpah. Sekedar menguatkan ucapan, tapi bukan sumpah. Yang kedua, penafsiran yang kedua, bahwa itu dilakukan oleh para sahabat sebelum turunnya atau sebelum adanya syariat, larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Di sana ada buku yang bagus, insya Allah juga sudah diterjemahkan. Kalau buku itu dalam judul bahasa Arab, Al-Manahi As-Sar'iyah. Ya, larangan-larangan syar'i yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Insya Allah itu mencukupi. Wallahu a'lam bishawab.
Istri anak pernah bernazar bila nanti hamil ia akan puasa 1 minggu penuh. Namun setelah hamil sampai anak saya 4 bulan umurnya, sampai sekarang belum bisa menunaikan puasa nazar tersebut dikarenakan waktu hamil tidak bisa puasa dan di waktu menyusui juga tidak bisa puasa. Jadi siapa yang harus menunaikan puasa tersebut? Anak sebagai suami atau istri anak? Istrinya, karena istrinya masih hidup. Ya. Kecuali dibatasi waktu. Nazar itu beda-beda ya. Kalau seorang itu bernazar, kalau saya hamil, saya akan puasa 1 minggu pada tahun sekian, bulan sekian. Berarti itu dia tentukan sendiri. Tapi kalau cuma global seperti ini, kalau saya hamil, katakanlah istri begitu, maka saya akan melakukan puasa sepekan 1 minggu. Tanpa dijelaskan waktunya. Ya sudah, nanti dilihat kapan dia mampu, berarti dia puasa. Ya. Jadi belum ditunaikan oleh walinya atau ahli warisnya sebelum meninggal dunia. Karena masih mungkin mampu. Ya. Dan ini saya wasiatkan jangan gampang-gampang bernazar. Insya Allah hamil. Yang penting punya suami, ya kan? Yang kasus itu kalau hamil gak ada suaminya itu kan. Bagaimana adab bertemu mayat di jalan? Ya sudah. Ya sudah biasa saja. Nah, wallahu a'lam. Ya.